Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ina Lestari, mahasiswa program studi akuntansi semester 7. Saat ini saya telah mengikuti program magang yang dilakukan di Syariater Kamboja Hotel and Convention Bandung. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Dr. Ajawina Lasmina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Vinaya Mukti, Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Vinaya Mukti, dan Ibu Dr. Anissa Fitri Anggraini SEMM CISA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta meluangkan waktu kepada penulis sehingga penulisan laporan dan juga presentasi hasil dari laporan ini berjalan. Izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai hasil analisis yang telah saya lakukan selama 4 bulan. Mengenai analisis penerapan sistem real-time Rhapsody terhadap proses income audit serta implikasinya pada sistem informasi di Syariater Kamboja Hotel and Convention Bandung. Latar belakang penulis, latar belakang saya mengambil judul tersebut. Yang pertama, karena sektor perhotelan ini berperan penting dalam industri pariwisata dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sangatlah penting, apalagi setelah terjadinya bencana COVID-19 kemarin ya. Selain itu, pada tanggal 11 Desember 2015, Kota Bandung juga dinobatkan sebagai Kota Kreatif Dunia oleh UNESCO. Nah, sesuai dengan judul yang sudah saya tadi ambil, dan begitupun dengan tempat magang yang saya ambil di Syariater Kamboja Hotel and Convention Bandung ini berada di Bandung, yang notabene Bandung ini adalah tempat pariwisata dan banyak wisatawan-wisatawan yang datang ke Bandung, sehingga industri perhotelan ini sangatlah menguntungkan gitu ya. Nah, selanjutnya yang melatar belakangi saya mengambil judul income audit atau audit pendapatan itu karena yang pertama, pendapatan aspek vital yang menunjukkan kinerja operasional. Nah, sehingga pendapatan ini perlu adanya pengawasan. Nah, implementasi sistem pengendalian internal yang kuat dan mekanisme verifikasi pendapatan yang efisien berperan penting dalam mengurangi kesalahan pencatatan. Karena tadi pendapatan merupakan aspek yang vital yang menunjukkan kinerja operasional sehingga harus adanya pengendalian internal, maka di suatu perhotelan atau di suatu industri itu perlu adanya pengawasan pendapatan atau income audit ini. Makanya, mengapa saya mengambil judul dari laporan saya adalah analisis penerapan sistem real-time Rhapsody terhadap proses income. Jadi, apakah penerapan income audit beserta prosedur-prosedurnya di Syariater Kamboja Hotel Bandung ini telah diterapkan sesuai dengan prosedurnya atau belum? Begitu. Yang selanjutnya, ada evaluasi dan refleksi diri. Nah, pelaksanaan magang di Syariater Kamboja Hotel and Convention Bandung ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan. Mulai dari 30 September 2024 sampai 31 Januari 2025. Atau sesuai dengan 84 hari kerja. Nah, ada beberapa evaluasi yang saya tuangkan dalam hasil analisis yang telah saya lakukan. Yang pertama, surat menyurat yang tidak efisien dan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, evaluasi dari praktik magang kemarin adalah surat menyurat baik dari kampus untuk pihak industri itu membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu ya. Dan menurut saya pembekalannya kurang efektif. Tuh. Nah, yang selanjutnya ini ada refleksi diri. Refleksi diri kemampuan yang pertama itu dari menurut saya selama saya mengikuti magang di Syariater Kamboja Hotel and Convention Bandung ini ada beberapa yang sudah saya rasakan dampaknya. Yang pertama itu dari kemampuan keterampilan basic perhotelan, karena selama 4 bulan berada di Syariater Kamboja Hotel and Convention Bandung ini saya diberikan pelatihan dan juga training mengenai keterampilan basic perhotelan. Jadi yang bukan dari basic perhotelan aja bisa tahu tuh
basic-basic apa aja yang diperlukan dalam dunia atau industri perhotelan, gitu ya. Yang selanjutnya itu software. Softwarenya yang digunakan di hotel adalah sistem Delta Rhapsody, dan ini juga banyak digunakan di perhotelan-perhotelan yang lainnya. Sehingga ini menjadi nilai plus bagi saya dapat mengoperasikan sistem Delta, khususnya bagian income audit. Oke, mari kita berkenalan dengan Syariater Kamboja Hotel and Convention Bandung. Nah, yang di sebelah sini, ini adalah logo Syariater Kamboja, logo Syariater Kamboja Bandung. Nah, oke, kita berkenalan terlebih dahulu dengan Syariater Kamboja. Syariater Kamboja ini berada di Jalan Lemah Nendet nomor 7, Sukajadi, Bandung. Jadi, tidak terlalu jauh dari Tol Paster dan juga dekat ke daerah wisata, gitu. Sehingga lokasinya sangat strategis. Nah, Syariater Kamboja Bandung ini dulunya adalah milik PT Pan Persero. Nah, pada bulan April tahun 2020, PT Pan Persero menjalin kerjasama dengan PT Syariater. PT Syariater ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang berada di Subang. Nah, si perhotelan ini juga bukan hanya untuk masyarakat Subang saja, tapi untuk masyarakat Jawa Barat, gitu ya. Jawa, bahkan dari luar kota pun banyak tuh yang datang ke Syariater yang ada di Subang. Terbukti dengan berturut-turut 4 kali mendapatkan penghargaan dari program Gubernur Jawa Barat, yaitu program CSR atau PKBL, selama 4 kali berturut-turut. Nah, dari hasil kerjasama ini, Syariater mengembangkan portofolio baru dan memberi branding Garden Permata Hotel menjadi Syariater Kamboja. Nah, dulunya waktu diakuisisi oleh PT PAN atau masih kepemilikan PT PAN, itu namanya adalah Garden Permata Hotel. Tetapi setelah menjalin kerjasama dengan PT Syariater, Garden Permata Hotelnya itu di-rebranding menjadi Syariater Kamboja. Nah, Syariater Kamboja ini mengusung tema melestarikan atau mengusung tema alam, gitu ya. Nah, Syariater Kamboja ini memiliki 184 kamar, ada 11 meeting room, 1 boardroom, ada Cendana Resto juga, ada lounge, ada swimming pool, fitness centernya juga ada, spa-nya juga ada. Oke, mari kita berkenalan lebih jauh ke Syariater Kamboja Hotel Bandung ini. Selamat adalah bagian dari keluarga besar grup Syariater yang terkenal dan di Kota Bandung. Lokasi kami sangat strategis hingga Anda dapat dengan mudah mengakses berbagai atraksi dan destinasi mentor Kamboja. Kami berkomitmen untuk menyediakan pengalaman menginap. Kami adalah fasilitas kolam renang dan menikmati momen menyegarkan. Tak hanya itu, kenyamanan dan inap yang tak terlupakan. Mari kita jelajah Twin. Kami memiliki ruang yang luas ini dirancang perjalanan bisnis. Hanya ingin bersantai di tas yang akan membuat kami dengan asal Anda tetap terhubung dengan disediakan. Ingin merasa lebih rileks, Anda dapat merendam diri. Kami juga memberikan fasilitas deposit box untuk menjaga barang berharga. Nah, tadi kita udah berkenalan dengan hotel yang saya tempati untuk magang. Selanjutnya,
Untuk lebih lanjutnya silakan dilihat di link yang ada di bawah ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan berkenalan dengan departemen yang ada di Saliater Kamboti ini. Nah, untuk struktur organisasinya sendiri, ini sumbernya dari tahun 2024 karena setelah 2025 ini ada perubahan ya. Nah, struktur organisasi atau departemen yang ada di Saliater Kamboti Hotel Bandung ini ada 8 departemen yang dibawahi oleh Ibu Pini selaku General Manager. Nah, yang pertama ada Departemen Sales and Marketing, yang kedua ada Departemen Finance and Accounting, yang ketiga ada Human and Resources, yang keempat ada Engineering, yang kelima ada Food and Beverage Kitchen, ada Food and Beverage Service, dan ada Housekeeping juga. Ya. Nah, itu departemen-departemen yang ada di Sariater Kamboti. Nah, khususnya untuk Finance and Accounting Department, karena saya ditempatkan di Finance and Accounting Department, di sini ada beberapa tugas. Yang pertama ini ada Chief Accounting. Chief Accounting dipimpin oleh Ibu Desi Cirayati. Nah, Chief Accounting ini bertugas untuk mengatur semua dan dari pengambilan keputusan, mulai dari pengambilan keputusan dan lain sebagainya itu ditentukan oleh Chief Accounting. Dan di bawah sebelah sini ini ada income audit and account receivable. Jadi ada dua tugas yang dilakukan oleh satu orang. Income audit dan account receivable ini, kalau income audit itu bertugas untuk pengawasan terhadap pendapatan, sedangkan account receivable berhubungan dengan piutang atau ya piutang tamu gitu. Karena di sini kita tidak hanya menerima check-inan tetapi juga ada meeting group gitu. Jadi untuk bagian penagihan berupa invoice dan kwitansi dan yang lain-lainnya itu dilakukan oleh AR. Dan di sini ada general kasir dan account payable. General kasir dan account payable ini juga dua tugas dilakukan oleh satu orang, di mana general kasir ini tuh berhubungan dengan seluruh pemasukan dari kasir, baik itu kasir FB ataupun kasir FO, semuanya ditampung oleh general kasir. Nah, untuk account payable ini juga berhubungan dengan utang, jadi berhubungan dengan supplier. Gitu ya, kalau untuk account payable. Nah, ada cost control. Cost control ini berguna untuk mengontrol besaran-besaran biaya dan juga penentuan-penentuan supplier. Kayak misalnya supplier A ini terlalu mahal, berarti oleh cost control kita cari opsi lain gitu. Nah, di bawah cost control ada stock keeper. Jadi stock keeper dan receiving ini jadi satu, di mana bagian store atau ya bagian store itu mengontrol stok-stok selama untuk kepentingan operasional. Tuh. Ada juga purchasing officer. Kalau purchasing officer ini untuk bagian beli-membeli. Jadi kalau misalnya ada pembelian alat tulis gitu atau pembelian yang dibutuhkan oleh departemen operasional itu semua yang bagian membelinya itu bagian purchasing officer. Oke. Selanjutnya ada aktivitas magang. Nah, aktivitas magang yang dilakukan oleh saya ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada aktivitas daily atau yang sering dilakukan sehari-hari. Kalau untuk daily, ini ada daily posting check. Jadi daily posting check itu semua aktivitas, semua dokumen-dokumen yang terjadi di hari sebelumnya itu akan dicek di hari berikutnya oleh income audit. Nah, kebetulan saya ditempatkan di bagian income audit, jadi untuk bagian daily posting check itu semua dilakukan oleh saya. Apa saja sih yang dicek, mulai dari bill, baik bill resto maupun bill front office, semuanya dicek. Ada sales draft-nya atau enggak,
terus sesuai atau tidaknya itu semua dicek oleh income audit atau oleh saya. Dan yang kedua ada pengaplikasian sistem real time Rhapsody. Nah, di perhotelan juga ada yang namanya daily sales report. Daily sales report ini di daily sales report ini dilakukan penutupannya oleh naik auditor. Nah, hari berikutnya akan dicek oleh income audit apakah semua sudah sesuai pos-pos akunnya dan berapa revenue yang didapatkan di hari itu. Yang ketiga ada cash summary. Nah, cash summary ini atau cash sales itu penjualan yang terjadi di baik di FO maupun di kasir yang dilakukan tunai dan uangnya nanti akan dicek oleh general kasir. Nah, kebetulan saya juga diberikan kesempatan untuk megang general kasir. Jadi untuk cash summary itu semuanya dicek, mulai dari cash summary-nya ada berapa dan si uang fisiknya itu ada berapa. Jadi harus dicek setiap harinya. Untuk kemudian distorkan nanti ke bank. Dan yang keempat ada rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini berguna untuk payment. Jadi apakah semua yang terjadi di FO ataupun di FB itu sudah sesuai uang yang masuk sudah sesuai atau belum dengan yang sudah dicatat sebelumnya gitu. Selanjutnya ada rekonsiliasi extra bid. Jadi setiap akhir bulan itu akan dilakukan rekonsiliasi extra bid. Nah, extra bid ini berguna untuk mengetahui apakah ada selisih atau tidak antara Departemen Housekeeping dan juga Departemen Front Office. Yang selanjutnya invoice dan kwitansi. Nah, ini berhubungan dengan AR dan saya juga diberi kesempatan untuk ke ranah tersebut. Jadi saya membuat invoice dan juga kwitansi untuk penagihan kepada tamu. Dan yang selanjutnya adalah replenish petty cash. Jadi petty cash atau kas kecil ini selalu dilakukan replenish ketika uangnya sudah sedikit lagi gitu ya. Jadi semua pengeluaran di bulan sebelumnya itu akan dilakukan rekonsil dan pencocokan dengan yang ada di sistem. Jika sudah cocok maka akan diajukan kembali untuk pengisian ulang kas kecil. Tuh. Nah, selain aktivitas magang harian yang sering saya lakukan, di Sari Atar juga adanya pelatihan dan juga pembinaan gitu. Yang pertama, adanya pelatihan grooming and greeting training. Jadi, kalau bukan dari basic perhotelan pun akan tahu karena dibina dan juga dilatih oleh HR. Yang kedua, ada service excellence training. Yang ketiga ada handle gas complaint training. Jadi untuk khususnya di industri perhotelan, handle gas complaint ini tuh penting banget. Jadi kita bakal tahu gimana cara menghandle komplain yang komplain dari tamu, bagaimana cara menghadapinya yang baik gitu. Jadi udah ada pelatihannya dulu. Dan yang terakhir ada beauty class, karena di industri perhotelan atau industri jasa seperti teater, penampilan atau grooming itu sangat penting, makanya ada pelatihan beauty class. Ya. Dan ada aktivitas bulanan juga yang sering dilakukan, ada dari Kamis bersih, Zumba, dan juga Fonpi. Nah, kegiatan lainnya ada general staff meeting yang kebetulan saya diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan waktu karena ini dilakukan per semester dan kebetulan ada kesempatannya. Yang kedua itu ada base training. Nah, alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan untuk mengikuti menjadi kandidat base training waktu itu dan saya mengikuti beberapa tahapan seleksi itu dan alhamdulillah diberi kepercayaan untuk menjadi base training semester kedua. Dan yang terakhir ada pelatihan APAR. Jadi selain kita udah tahu basic-basic perhotelannya seperti apa, diberi pelatihan juga bagaimana cara menggunakan APAR itu. Jadi ketika ada bencana, kita udah
tahu basicnya seperti apa. Tuh. Nah, yang selanjutnya ini adalah beberapa dokumentasi aktivitas magang yang dilakukan per bulan. Di sebelah sini ada waktu pelatihan grooming and greeting, dan ini ada waktu pelatihan service excellence, ini ada waktu general staff meeting, ada yang waktu zumba juga, ada pelatihan handle guest complaint, dan ada juga ini ponpit. Nah, ponpit juga sering dilakukan. Jadi selain otak yang terisi gitu ya, berbagai ilmu yang masuk diserap, harus sehat juga. Tuh. Selanjutnya, ya. Selanjutnya mengenai income audit. Nah, income audit kita masuk ke pembahasan dan juga analisis. Yang pertama itu income audit. Nah, income audit ini adalah orang yang mempunyai tugas untuk mencocokkan semua penjualan hotel dan mengoreksi kembali pekerjaan naik auditor untuk memastikan informasi keuangan telah akurat dan dapat diandalkan. Nah, income audit ini adalah ya punya pastinya orang, tapi tugasnya untuk mengkoreksi, mencocokkan hasil kerjaan naik auditor. Jadi naik auditor dengan income audit itu adalah dua orang yang berbeda. Nah, kalau di Syariah Kamboti, naik auditor ini itu adalah di bagian front office. Jadi, semua transaksi yang terjadi, baik dari FI maupun FO ataupun housekeeping, itu semuanya dikumpulkan di front office dan akan dilakukan naik auditnya oleh orang naik auditor ketika pergantian hari berikutnya. Tuh. Nah, hasil dari laporan naik auditor ini besoknya akan diperiksa oleh income audit. Ya, diperiksa oleh income audit, mulai dari nomor bilnya sudah urut atau belum, dan juga transaksinya sudah betul atau belum, pencatatannya sudah betul atau belum, itu akan dicocokkan dan juga akan diperiksa oleh income audit. Ketika terjadi selisih atau ketika terjadi kesalahan pencatatan, maka akan di follow up di hari tersebut juga. Jadi tidak menunggu beberapa hari gitu. Nah, dari hasil analisis saya, bahwasannya di Syariah Kamboti Hotel and Convention Bandung ini sudah melakukan secara rutin proses income audit sesuai dengan prosedur. Ya, akhirnya dan akhirnya si hotel ini, Syariah ini punya tingkat efisiensi yang tinggi dan mampu mengurangi resiko kebocoran pendapatan. Ini untuk rasionya penulis saya sendiri ya yang menghitung kira-kira gitu. Dari hasil data-data yang sudah saya dapatkan, saya mendapatkan 15%, jadi lumayan lah. Karena ketika income audit ini melakukan pekerjaannya dengan bagus, dan yang pastinya seorang income auditnya harus teliti. Jadi untuk kebocoran pendapatan atau kesalahan pencatatan ini tuh jadi sangat minim gitu ya. Nah, yang kedua ini ada bukti audit. Nah, bukti audit ini untuk menunjang keyakinan dalam proses audit perlu adanya bukti. Nah, adanya bukti-bukti transaksi itu, bukti-bukti transaksi yang sah. Nah, di Syariah Kamboti ini ada beberapa bukti yang dianggap sah. Yang pertama ada room service bill, banquet bill, restoran bill, breakfast bill. Nah, dan ada juga lunch bill. Kalau lunch kelima bill ini dikeluarkan oleh F&B ya, food and beverage-nya. Nah, untuk officer check, kalau officer check ini berhubungan dengan bill yang pembelian yang dilakukan oleh karyawan, atau biasanya kalau officer check ini tuh ketika marketing ada tamu, ya itu di officer check jadi antar time atau tidak masuk ke dalam pendapatan hotel gitu. Nah, ada kwitansi juga, ada settlement, ada sales draft. Nah, akhirnya nanti bagian FP dan juga FO itu ada FP dan FO reconciliation. Jadi setiap harinya mereka harus membuat FP dan FO reconciliation. Dan selanjutnya ada edisi mesin summary juga. Jadi untuk menghindari kesalahan pencatatan dan juga kesalahan input.
Yang selanjutnya, nah untuk pengawasan bilnya itu seperti apa sih? Nah, pengawasan bilnya, yang pertama penempatan bilnya di ruangan yang sama dengan income. Jadi dipastikan semua bill yang diberikan kepada kasir, pada kasir itu akan selalu urut. Ya. Yang kedua, pengambilan bill harus langsung datang ke ruangan dengan membawa store equation atau SR. Dan pengambilannya juga boleh sama orang lain, harus hanya dibolehkan untuk kasir aja gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan orang mengambil bill tersebut. Sehingga gampang dalam pengawasannya. Ketika ada bill yang tidak ada atau bill yang misalnya loncat beberapa buku atau satu buku itu gampang sekali pengawasannya. Gitu. Selanjutnya, ada prosedur penerimaan pendapatan. Nah, prosedur penerimaan pendapatan ini baik pendapatan tunai ataupun pendapatan kredit, baik secara tunai maupun secara kredit, mohon maaf. Yang pertama itu dari front office dulu. Nanti tamu akan melakukan reservasi kamar dan akan diberikan confirmation letter dan juga registration letter. Nah, kalau misalnya sudah, nanti mereka akan mendepositkan uangnya kepada pihak hotel atau FO. Nah, mereka akan diberikan berupa deposit form. Nah, setelah mereka check out, maka akan diberikan receipt form dan juga pengembalian deposit atau uang yang mereka depositkan kepada kita. Yang kedua ada FB kasir. Nah, FB kasir ini bisa pemesanan, hanya untuk pemesanan makanan dan minuman saja. Mau itu pembayarannya tunai boleh, mau pakai kredit juga boleh, atau mau deposit yang sudah tadi didepositkan di FO juga boleh. Kalau misalnya deposit, maka tagihannya akan dilaporkan ke FO. Nah, laporannya dalam bentuk buku besar yang Nah, laporan untuk FB kasir ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, harus ada FB reconciliation, harus ada edisi summary. Edisi mesin summary yang akan diserahkan nantinya ke naik audit untuk di diauditkan ya. Nah, naik auditor ini pekerjaannya apa sih? Nah, setelah tadi FO dan FB sudah melakukan pekerjaannya, tugasnya, baru naik auditor akan menyusun data berdasarkan dari FB, FO, dan juga housekeeping. Nanti setelah menyusun laporannya dengan baik dan benar, akan muncul laporan daily sales report. Jadi penjualan hari itu, gitu ya. Dan memastikan bahwa si FB kasir dan front office yang saat itu sedang dijaga itu sudah memposting barang atau jasa yang terjual ke dalam sistem. Tuh. Nah, untuk penguasannya tidak hanya di situ saja, tidak hanya oleh naik audit, tapi hari berikutnya akan dilakukan pengawasan oleh income audit. Nah, income audit tugasnya apa? Untuk memverifikasi laporan yang udah disusun naik audit. Itu udah benar atau belum. Terus pemeriksaan daily posting yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan juga pengcross-checkan melalui sistem mulai dari DSR, Goods Ledger, DCAR, Reconciliation Revenue, pajak hotelnya, room daily-nya, OTA-nya, dan juga spending and fund deposit-nya dilihat per hari sebelumnya. Gitu. Jadi tugas income audit itu adalah meriksa transaksi-transaksi yang sudah terjadi di hari sebelumnya. Oke, selanjutnya prosedur penerimaan pendapatan food and beverage. Nah, kalau F&B itu mulai kalau tadi dari FO dulu, sekarang dari FB nih. Dari naik auditor mulai membuat catatan transaksinya. Nah, ini di hari sebelumnya berarti ya. Baru ke NA worksheet atau daily sales report. Nah, si FO kasir nanti akan membuka daily sales report itu, terus menyiapkan uang serta dokumen transaksinya. Baru dibuatkan nanti FB bill-nya, city ledger-nya, uangnya juga berapa. Baru kalau untuk penjualan tunai nanti bakal langsung ke general kasir. Tapi kalau misalnya untuk bill-bill yang dilakukan secara kredit ataupun tunai, nantinya akan ke income audit. Nah, income audit akan
cross check kembali seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Oke, next. Nah, ini prosedur pemeriksaan pendapatan pembayaran kredit card dan tunai. Kredit card dan tunai. Jadi, untuk transaksi yang ada di Syariah Kamboja ini ada beberapa. Ada yang pertama ada kartu kredit, yang kedua ada tunai, yang ketiga ada City Ledger, yang ada CL, yang keempat ada melalui online travel agent, mohon maaf, dan ada juga yang melalui website Kamboja sendiri, gitu ya. Nah, kita berfokus ke kredit card dan tunai dulu. Nah, untuk pembayaran nanti, pemeriksaan pendapatan dimulai dari pembayaran pastinya ya. Pembayaran melalui kartu, dengan kartu itu akan melalui mesin edisi. Nah, mesin edisi ini akan tutup malam hari atau pada saat jam 12 teng. Nah, untuk jam 12 teng nanti, si naik auditor ini harus membuat summary report. Summary report ini untuk penutupan, proses penutupan. Tuh. Untuk summary reportnya, sales draftnya harus ada, settlementnya juga harus ada, gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya setelannya tidak ada? Biasanya setelan ini, kalau misalnya ada sales draft, itu belum tentu bisa masuk ke rekeningnya hotel. Tapi kalau misalnya udah ada setelannya, otomatis itu dipastikan bisa udah masuk ke hotel, gitu ya. Jadi gampang untuk pengawasannya. Karena waktu itu di sales draftnya tulisannya 271 tapi tidak ada setelannya, jadi susah untuk pengcross cekannya gitu ya, sehingga nanti menunggu proses pencairan dari bank tuh, yang harusnya 271.000 tapi yang yang ditulis oleh si kasirnya 271 per, makanya kasirnya nantinya akan mengganti kerugian yang disebabkan karena salah pengetikan gitu ya. Nah, setelah sales draft, settlement, dan summary reportnya ada, maka akan dicek ke MDR atau komisi. Nah, kan tadi udah kita cocok-cocokin dulu sales draft sama settlementnya berdasarkan batch, terus buat rekapan MDR-nya. Nah, setelah membuat rekapan MDR-nya, sudah ada rekapan MDR-nya, kita lakukan rekonsiliasi dan mutasi dengan bank. Rekonsiliasi dengan mutasi bank. Jadi kita rekonsil apakah semua transaksi pada saat itu sudah masuk atau belum. Kita contoh untuk rekonsiliasi mutasi bank dari BCA ya. Jadi kita lihat dulu misalnya pemasukannya itu 200. Dia menggunakan kartu apa? Apakah kredit card BCA atau Visa atau QR atau switching, itu setiap kartu mempunyai komisi yang berbeda-beda. Jadi kita buat rekapannya terlebih dahulu, lalu kita cocokkan dengan uang yang masuk dari bank BCA tersebut. Ya, setelah dikurangi dengan MDR atau komisinya. Nah, setelah itu kita berkenalan dengan sistem informasi Realtor Rhapsody. Nah, ini adalah sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Hotel Syariah Kamboja, di mana sistem ini terintegrasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional hotel dari berbagai skala, mulai dari hotel skala kecil hingga rantai skala besar. Jadi gak hanya Hotel Syariah aja yang menggunakan sistem Realtor Rhapsody ini. Nah, sistem ini juga menangani berbagai aspek bisnis perhotelan, baik front office, manajemen kamar, F&B, inventaris, penjualan, akuntansinya, serta manajemen pelanggan atau CRM. Jadi semuanya sudah terintegrasi di dalam sistem ini. Nah, kita berkenalan dengan sistem Realtor Rhapsody. Ini ada beberapa fitur yang ada di dalam sistem ini. Yang pertama ada fitur manajemen pendapatan. Jadi di sana kita udah tahu nih pencatatan pendapatannya berapa, laporan pendapatan juga berapa, karena sudah ada. Terus ada proses pembayaran. Nah, proses pembayaran ini juga sistem real time itu mendukung nih proses dan juga metode berbagai pembayaran. Jadi ada kredit, ada tunai, dan ada yang lain sebagainya. Dan mengelola pembuatan, pelacakan, dan penagihan. Jadi gak usah susah-susah nih buat nagih atau
outstanding aging-nya berapa karena udah ada nih di sistem ini. Dan sistem real time juga udah berbasis cloud. Jadi kita gak usah takut tuh kalau misalnya data-data yang ada dalam sistem ini tidak tersimpan karena sudah berbasis cloud atau data penyimpanannya juga udah aman. Dan integrasi multi departemen, jadi semua departemen bisa membuka atau bisa mengakses sistem ini ya. Di Syariah juga semua departemen dapat mengakses sistem ini gitu ya, mulai dari FO, housekeeping, engineering, dan semua ada accounting, apalagi ya itu semuanya udah terintegrasi. Jadi ketika ada pemasukan, ada pengeluaran itu sudah gampang. Gitu. Dan yang selanjutnya kita membahas tentang implikasi sistem Tirta Rhapsody terhadap income audit ya. Seperti yang kita tadi udah bahas, ada beberapa laporan yang dibutuhkan oleh income audit. Yang pertama ada daily sales report. Nah, laporan ini merangkum pendapatan harian dari berbagai sumber hotel. Kalau daily sales report ini tuh di sana dirinci, misalnya dari F&B ada penjualan breakfastnya berapa, gitu, roomnya berapa, gitu. Ini dirinci kalau daily sales report. Ada rekonsiliasi revenue. Nah, rekonsiliasi revenue itu untuk apa sih? Rekref. Rekref ini untuk memastikan bahwa semua pendapatan yang tercatat di berbagai sistem dan laporan sesuai dan konsisten satu sama lain. Jadi si rekref ini untuk memastikan apakah semua pendapatan pada hari itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Dan ada juga di card ini hampir sama dengan rekref dan juga DSR, tetapi kalau di card ini lebih detail, jadi lebih di breakdown lagi. Kalau ada pendapatan dari misalnya dari resto, nah restonya itu di breakdown lagi. Ada resto yang real, ada resto yang additional, ada juga yang sudah include dengan room gitu. Dan ada juga pajak hotel dan restoran. Nah, untuk pajak hotel dan restoran ini menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan oleh hotel dan restoran. Jadi, setiap harinya hotel pasti akan ada yang namanya pajak. Makanya setiap hari PH ini dicek gitu ya, apakah sudah sesuai atau belum. Tuh. Ada juga yang selanjutnya ada room daily report. Nah, kalau room daily report ini lebih kepada hanya penghasilan roomnya saja. Jadi setiap kamar yang ada di hotel itu dihitung biayanya setiap hari per satu kamarnya. Itu ada berapa? Apakah sudah sesuai dengan yang ada di DSR atau belum? Dan ada juga online travel agent. Online travel agent ini memastikan bahwa data pemesanan dan pendapatan yang diterima oleh hotel dari OTA sudah sesuai dengan internal hotel. Jadi, karena ada online travel agent yang bekerja sama dengan kita, makanya kita harus punya rekapan online OTA-nya. Nanti ketika pihak OTA akan mentransfer sejumlah uang, kita udah tahu berapa yang digunakan oleh pihak hotel, apakah sudah sesuai dengan yang dari pihak OTA-nya atau belum. Nah, untuk OTA di Hotel Kambot ini ada beberapa yang sudah bekerja sama. Yang pertama ada Agoda, ada Traveloka, ada Booking.com, ada juga Alarik, ada juga lagi ya. Masih banyak pokoknya, banyak online travel agent yang sudah bekerja sama dengan Hotel Seriater. Yang selanjutnya ada Goose Ledger. Nah, kalau Goose Ledger ini untuk memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh tamu yang menginap di hotel dan digunakan untuk memantau saldo hutang setiap tamu. Jadi kita tahu setiap harinya siapa saja yang masuk ke dalam hotel, si tamu-tamunya kita rekap setiap harinya. Jadi kita cek setiap harinya gitu ya. Dan ada juga outstanding advance deposit.
untuk memastikan jaminan pembayaran dan mengurangi resiko non-payment serta mengelola arus kas. Jadi, nah, deposit ini juga kita cek setiap hari. Siapa yang sudah lama sekali gitu ya tidak menggunakan deposit. Nah, kalau misalnya uang depositnya ini sudah lebih dari 3 bulan, maka itu sudah dianggap sebagai revenue hotel gitu. Makanya perlu dicek setiap harinya. Oke, hasil dari pembahasan kita simpulkan yang pertama bahwa pentingnya sistem pendapatan yang efektif dalam meningkatkan keakuratan pencatatan dan pelaporan keuangan. Nah, setelah dari hasil analisis yang sudah saya lakukan, bahwa memang penting sistem pendapatan yang efektif dan akurat itu supaya meminimalisir kesalahan dan juga membuat laporan menjadi lebih akurat gitu. Yang kedua, prosedur penerimaan pendapatan di Syariah Kambuti ini telah dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan berbagai departemen, mulai dari departemen housekeeping, departemen front office, dan juga F&B. Nah, itu udah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur. Nah, prosedur yang dirancang juga itu sudah transparan dan juga akurasi dalam pencatatan pendapatannya. Sehingga pelaporan yang dihasilkan itu akurat ya, bisa disebut akurat dan dapat dipastikan keandalannya. Tuh. Nah, ada rekomendasi dari saya pribadi, baik itu untuk perusahaan dan juga untuk perguruan tinggi. Yang pertama untuk perusahaan, membuat rekapan by Excel untuk meninjau penomoran bill, karena sebelumnya itu tidak ada rekapan by Excel, yang dimana rekapan ini harus, si bill-bill ini harus setiap harinya berurut, dan ini tidak ada rekapannya, maka perlu untuk rekap. Jadi kita tahu setiap harinya itu penomoran sudah sesuai atau belum. Yang kedua, penomoran surat atau invoice tidak tertata agar dibuat rekapitulasi surat masuk dan surat keluarnya. Nah, invoice ini tuh dilakukan oleh account receivable. Nah, AR ini tidak punya penomoran surat yang sesuai dengan sistematisnya. Jadi surat keluarnya berapa, surat masuknya berapa, penomorannya itu tidak tahu. Jadi lebih baik itu dibuat rekapitulasi surat masuk dan juga surat keluar supaya tidak terjadi double nomor surat. Yang kedua ini bagi perguruan tinggi. Yang pertama membuat MOU dengan perusahaan. Iya, betul banget karena harus membuat MOU dengan perusahaan sebanyak-banyaknya melihat banyaknya mahasiswa, pasti banyak yang harus melaksanakan magang, maka harus banget ngadain MOU-an gitu ya. Yang kedua, memberikan arahan yang lebih jelas. Nah, timeline-nya harus jelas, arahannya harus jelas, pembekalannya kalau bisa diadakan secara berkala supaya mahasiswa tidak mengalami kebingungan gitu ya. Nah, ini refleksi diri dari saya. Refleksi diri selama di saya Kambuti Hotel Bandung, saya mendapatkan beberapa kemampuan atau banyak sekali ilmu ya, dari soft skill, hard skill, dan juga kemampuan basic perhotelan itu banyak banget. Nah, dari soft skill, saya mendapatkan kemampuan komunikasi yang efektif. Jadi dikasih tahu tuh gimana komunikasi yang bagus itu seperti apa, bagus, benar, dan juga efektif. Terus menjadi teliti dan lebih terstruktur karena accounting ini, apalagi income audit, itu harus banget teliti karena mencari kesalahan orang lain. Dan problem solving ketika terjadi masalah, saya dituntut untuk bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi belajar banyak sekali. Dan juga teamwork. Nah, teamwork juga saya diajarkan banyak bagaimana caranya bekerja sama dengan tim, baik itu dengan atasan, bawahan, dan juga rekan kerja gitu ya. Nah, untuk hard skill-nya yang pastinya jadi nambah pengetahuan mengenai software ya. Jadi tahu Delta Rhapsody gitu. Keterampilan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini yang sebelumnya belum saya ketahui dan pelajari gitu. Dan yang kedua, keterampilan administrasi. Nah, administrasi yang baik itu seperti apa? Tuh.
dan juga bahasa, karena untuk di perhotelan itu pastinya perlu bahasa yang baik, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu. Dan kemampuan basic perhotelan yang tadinya gak tahu apa sih greeting, apa sih grooming, gimana sih service excellent itu gitu ya. Dan gimana sih cara nge-handle tamu itu gitu ya. Jadi dikasih tahu sama pihak hotel khususnya di HR gitu. Nah, mungkin sekian hasil pemaparan yang sudah saya sampaikan mengenai analisis di Sadar Kamati Hotel Bandung. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.